mempresentasikan hasil dari materi kami yang berjudul Macam Rasio Keuangan Perhitungan serta Interpretasinya. Baiklah, sebelum melangkah ke materi, saya akan memperkenalkan kelompok saya sendiri. Saya sendiri bernama Indah Zilaksi sebagai moderator. Adapun di samping saya bernama saudari Natasha Romre sebagai materi pertama, dan di sampingnya lagi saudari Husnia yang selaku pemateri kedua. Baiklah, langsung saja saya persilakan untuk pemateri pertama membacakan materinya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Langsung saja. Pertama, pengertian rasio solvabilitas. Menurut Kasmir, rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan. Jenis-jenis rasio solvabilitas. Yang pertama, debt to asset ratio. Yang kedua, debt to equity ratio. Yang ketiga, long time debt to equity ratio. Tujuan rasio solvabilitas yang pertama, untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya atau kreditor. Yang kedua, untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap atau seperti angsuran pinjaman termasuk bunga. Yang ketiga, untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya yang tetap dengan modal. Yang keempat, untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan yang dibiayai oleh utang. Yang kelima, untuk menilai atau mengukur beberapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang. Yang keenam, untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki. Yang kedua, rasio aktivitas. Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya, atau dapat pula dikatakan rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi atau efektivitas pemanfaatan sumber daya perusahaan. Jenis-jenis rasio aktivitas. Yang pertama, perputaran hutang. Yang kedua, perputaran persediaan. Yang ketiga, perputaran modal kerja. Yang keempat, fixed asset turnover. Yang kelima, total asset turnover. Tujuan rasio aktivitas. Yang pertama, untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode. Yang kedua, untuk menghitung hari rata-rata penagihan piutang. Yang ketiga, untuk menghitung berapa hari rata-rata sediaan tersimpan dalam gudang. Yang keempat, untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam modal kerja berputar dalam satu periode. Yang kelima, untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap berputar dalam satu periode. Yang keenam, untuk mengukur penggunaan semua aktiva perusahaan dibandingkan dengan penjualan. Yang ketiga, rasio profitabilitas. Menurut Kasmir, rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas. Jenis-jenis rasio profitabilitas. Yang pertama, profit margin on sales atau rasio profit margin. Yang kedua, hasil pengembalian investasi. Yang ketiga, hasil pengembalian ekuitas. Tujuan dan manfaat risiko profitabilitas. Yang pertama, untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. Yang kedua, untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
Yang ketiga, untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan model sendiri. Yang keempat, untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri. Yang kelima, untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi pemateri pertama. Saya lanjutkan untuk pemateri kedua untuk melanjutkan materinya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya rasio leverage. Pengertian rasio leverage rasio adalah rasio jumlah utang dalam perusahaan dibandingkan dengan total aset. Leverage rasio artinya kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban utangnya dengan jumlah asetnya. Jenis-jenis rasio leverage. Yang pertama, debit to EBITDA rasio. Yang kedua, debit to equity ratio. Yang ketiga, debit to capital ratio. Yang keempat, debit to asset ratio. Selanjutnya, tujuan dan manfaat. Yang pertama, untuk mengetahui posisi kemampuan perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya. Selanjutnya, untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap. Yang selanjutnya, untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva, khususnya aktiva tetap dengan modal. Selanjutnya, untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Selanjutnya, untuk menilai besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva. Yang kelima adalah rasio pertumbuhan. Rasio pertumbuhan adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan mempertahankan posisi ekonominya dengan pertumbuhan ekonomi dan sektor usahanya seperti pertumbuhan penjualan, pertumbuhan laba bersih, pertumbuhan pendapatan per saham, pertumbuhan dividen per saham. Jenis-jenis rasio pertumbuhan: yang pertama, pertumbuhan penjualan; yang kedua, pertumbuhan laba bersih; yang ketiga, pertumbuhan pendapatan per kapita; yang keempat, pertumbuhan dividen perusahaan. Manfaat rasio pertumbuhan: yang pertama, untuk menghitung kinerja perusahaan seperti presentasi kenaikan penjualan, kenaikan laba bersih, kenaikan aset, kenaikan utang maupun kenaikan harga. Yang kedua, untuk melihat historis kinerja perusahaan dari waktu ke waktu. Yang ketiga, untuk membandingkan kinerja antara perusahaan. Yang keenam, rasio nilai pasar. Rasio nilai pasar adalah sekumpulan rasio yang menghubungkan harga saham dengan laba dan nilai buku per saham. Jenis-jenis rasio nilai pasar: yang pertama, price earning ratio atau PER; yang kedua, dividend payout ratio; yang ketiga, dividend yield ratio. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih untuk kedua pemateri yang telah memaparkan materinya. Saya akhiri presentasi ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Itulah tadi hasil presentasi dari kami bertiga. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.